Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to Enlighten Podcast by PBI UII. Di podcast ini kita akan bahas tentang education, arts and literature, and professional development. Senang sekali saya Eka Rahmawati yang tentunya akan menjadi host hari ini. Dan hari ini kita akan membahas topik yang menarik sekali, yaitu mengenai critical thinking. Nah, critical thinking ini adalah sebuah skill untuk berpikir kritis dan merupakan skill yang paling penting di zaman sekarang. Hari ini kita sudah ditemani bersama narasumber kita. Beliau adalah salah satu dosen PBI UII, Miss Irma Windy Astuti, SSM Home. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih, senang sekali bisa bersama Eka. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Have a blessed Friday everyone. Oke. Jadi judul podcast kita hari ini adalah critical thinking or critical shrinking. Iya. Oke, wah menarik sekali. Langsung saja ya Miss, kita membahas topik ini. Kenapa Miss Irma memilih topik critical thinking ini? Iya, karena menurut saya ini adalah topik yang relevan ya, timely, very current, dan saya pikir ini juga timeless gitu ya topik ini, karena critical thinking is part of our daily life. Dan saya sengaja pilih judul critical thinking or critical shrinking karena it has a catchy sound to it. Dan ya, kita memang salah satunya ingin menyoroti terkait indikasi kemerosotan, kemampuan berpikir kritis seperti itu yang terjadi secara umum ya, globally dan bahkan even di masyarakat kita. Dan mungkin nanti Eka juga bisa share pengalaman pribadi gitu, karena ini topik yang sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Kita ini kan manusia ya, we are a thinking creature. Jadi manusia itu adalah thinking creature. Jadi berpikir itu adalah sesuatu yang sangat naluriah gitu ya, tetapi ternyata berpikir kritis itu tidak mudah loh. Kalau sekedar berpikir, to think, itu bisa dikatakan sesuatu yang sangat alami gitu ya, naluriah. Tapi berpikir kritis atau dalam hal ini berpikir mendalam itu tentu saja perlu effort lebih gitu. Dan ya mungkin kalau dikatakan kenapa sih memilih topik ini, dan perhaps mungkin viewer juga merasa tergelitik ya, what is shrinking gitu, apanya yang shrinking ya, yang saya cermati bahwa ya ada indikasi kemerosotan ya, atau shrinking itu kan penyusutan nih, jadi kayak semacam penurunan kemampuan berpikir kritis, dan itu tentu saja ada banyak faktor penyebabnya. Tapi mungkin sebelum ke faktor penyebab, mungkin kita bisa temukan gejala-gejalanya dulu nih, bagaimana kita bisa mengenali adanya kemerosotan gitu ya, kemampuan berpikir kritis gitu. Salah satunya tentu berkaitan dengan fenomena brain rot ya, mungkin Betul. yang teman-teman sudah sangat cukup familiar gitu. Fenomena brain rot ini kan salah satunya mungkin dikarenakan pola konsumsi digital kita gitu ya, yang kita sangat engage dengan information overload ya. Jadi kita hidup di era digital ini dengan keberlimpahan informasi ya. Jadi information overload, dan information overload itu hadir dalam kehidupan kita ya, lewat media sosial ya. Jadi lewat gawai atau devices yang kita gunakan seperti itu. Jadi ya, information overload ini menyebabkan overstimulasi gitu ya. Kalau anak muda sekarang biasanya aku mudah terdistract nih gitu. Seseorang yang prone to distraction gitu, atau mudah terdistraksi, tentunya akan sulit ya untuk bisa menginvestasikan waktu atau fokus untuk berpikir mendalam gitu, karena
ya salah satu salah satu komponen berpikir kritis itu adalah salah satu cirinya adalah kemampuan berpikir mendalam atau bisa fokus gitu, bisa paying attention, ya punya atensi yang cukup memadai gitu ya. Sementara kalau kita ke distract kan, it means you or we have short attention span. Ya, dengan short attention span, dengan ketidakmampuan untuk fokus itu otomatis itu akan mempengaruhi ke proses kita dalam berpikir mendalam seperti itu. Dan ini ya, selain short attention span, mungkin saya sih bisa relate ya, mungkin Eka juga bisa relate, like short memory term issue. Jadi ngerasa nggak sih kayak mungkin kayak mudah lupa gitu ya, atau mungkin tidak bisa mengingat sesuatu informasi gitu ya dalam rentang waktu yang lama. Itu kenapa? Itu karena ya mungkin karena terlalu banyak informasi yang memapar kita. We are exposed by lots of information, tapi sebenarnya informasi itu cuma kayak fleeting aja. Dan kembali lagi ke tadi tuh fenomena brain rot itu kan biasanya yang mengalami itu karena terlalu sering mengkonsumsi apa? Ini konten-konten Iya. yang kurang, apalagi dengan durasi yang pendek-pendek itu, Ya betul. spam crisis itu. Iya itu dia, itu salah satunya. Jadi micro konten yang itu yang menyebabkan kita kemudian pada akhirnya dampaknya ke kita adalah kita mengalami atau shorter attention span. Itu kan berkaitan dengan doom scrolling ya. Jadi konten receh, doom scrolling, kemudian brain rot. Nah itu salah satu gejala ya. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa mengalami itu, ada kemungkinan nih hari kita harus lebih aware, artinya mungkin perlu membatasi diri sehingga supaya tidak mengambil alih fokus gitu ya, atau kemampuan pikiran dalam. Ya itu kalau secara umum ya dalam keseharian kita gitu. Kalau gejala lain mungkin kita bisa lihat dari skor PISA dan juga skor TKA, tes kemampuan akademik dari siswa kita gitu ya. Jadi belum tahun 2022 yang lalu kan skor PISA kita dianggap sangat mengkhawatirkan gitu ya. Jadi rendah sehingga pemerintah seperti itu ya. Jadi institusi pendidikan, kementerian merasa perlu gitu ya untuk mengambil langkah strategis gitu. Nah, ya itu indikasi ya. Jadi skor PISA yang masih rendah, kemudian yang belum lama ada pemetaan skor tes kemampuan akademik yang juga masih dianggap masih belum memadai. Nah, jadi ya intinya itu, kalau critical thinking atau critical shrinkingnya sendiri itu tidak terjadi semalam ya Eka. Jadi itu adalah suatu kondisi yang yang terjadi karena proses yang sebenarnya lama dan akumulatif ya. Jadi kita tidak bisa tiba-tiba menjadi very critical thinking person dalam semalam sih. Jadi itu sebuah proses yang Perlahan. iya perlahan, sebenarnya perlu waktu ya, kemudian akumulatif seperti itu. Jadi justru dengan mengetahui hal tersebut, kalau kita memang concern dengan kemampuan berpikir kritis kita, ya berarti kita harus lebih mewaspadai gitu. Kita harus tahu when to maybe to stop doom scrolling, like when to train our thinking capacity. Jadi kembali lagi ke person. Oke, jadi memang kenapa topik ini kita bahas, karena memang terjadi di era sekarang dan relevan gitu ya, Miss. Sangat-sangat relevan sekali. Nah, biasanya, Miss, orang itu mengira kalau misalkan berpikir kritis itu sama dengan suka mengkritik.
Atau semua debat dalam beberapa konteks itu ada stigma negatifnya gitu ya, Miss. Nah, sebenarnya apa sih definisi dari berpikir kritis itu sendiri, Miss? Okay, that's a very good question. Jadi what is and what is not critical thinking gitu kan. Jadi berpikir kritis itu tidak kemudian sama dengan suka mengkritik atau misalkan punya kecenderungan untuk tidak setuju atau menolak informasi atau data. Itu hanya kayak semacam hasil akhirnya mungkin ya. Jadi kalau berpikir kritisnya sendiri itu adalah sebuah proses seseorang itu memiliki kemampuan untuk mengevaluasi ya informasi atau data ya dan mengenali adanya misalkan information bias atau personal bias dan bisa mengambil kesimpulan yang logis berdasarkan bukti atau data yang valid seperti itu. Jadi memang tidak melulu, memang bisa jadi hasil akhirnya setelah ada proses itu ya hasil akhirnya memang bisa kemudian setuju atau tidak setuju. Tetapi critical thinking is not about like disagreeing or like challenging others' opinion. Enggak sih, jadi lebih ke kayak proses berpikir mendalam, di mana dalam proses mengevaluasi informasi atau data tersebut kita bisa mengenali ada tidak ini kayak misalkan bias personal atau ada tidak misalkan kayak misinformasi gitu ya. Jadi kita bisa menarik kesimpulan yang logis, objektif berdasarkan data. Jadi penting data yang valid. Jadi kalau critical thinking sendiri itu sebenarnya bentuknya ada banyak ya. Bentuknya bisa saat kita melakukan refleksi itu sebenarnya critical thinking ya. Kita melakukan observasi, when we observe something itu sebenarnya part of critical thinking. Jadi observing and then reflecting itu juga bentuk-bentuk dari critical thinking. Jadi memang proses menyaring informasi ya, kita nggak misalkan ada informasi kita langsung percaya wah kayak gini, enggak ya, Miss, harus dipastikan dulu sumbernya jelas, kita paham konteksnya gitu biar tidak ada tadi salah paham itu ya, Miss ya. Oke, nah kemudian kira-kira apa, Miss, contoh sederhana perbedaan orang nih yang mampu berpikir kritis sama orang yang belum mampu berpikir kritis itu? Dalam kehidupan sehari-hari ya mungkin banyak ya contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalkan perilaku berpikir yang non kritis itu misalkan apa? Misalkan mudah tergoda atau tergiur oleh tawaran-tawaran yang mungkin agak bombastis, like for example diskon gitu ya. Ada pesta diskon misalkan. Nah itu I'm not judging anyone, right? I mean it happens. Sometimes kita yang pertama terjadi adalah being reaktif ya. Itu pasti akan bereaksi lah ya kalau ada sebuah informasi yang mungkin like yang itu kita akan bereaksi. Nah tapi biasanya untuk seseorang yang terbiasa dengan perilaku berpikir kritis itu ya, dia tidak lantas serta-merta menyambut atau kemudian dia menyambut tawaran itu, atau dia pasti mungkin akan berpikir dulu kali ya. Jadi kayak misalkan wah ini beneran diskon gede atau sebenarnya ini ada harganya udah dinaikkan, atau sebenarnya ini apa sih yang didiskon, atau ini yang didiskon misalkan like low quality item sama apa gitu. Jadi itu aja sih. Jadi sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sebenarnya sudah melakukan, cuman seberapa peka kita terhadap dalam proses informasi itu kan sangat tergantung dengan kebiasaan kita ya. Kalau kita tidak terbiasa menganalisa sesuatu ya kita bisa take it for granted aja, kita langsung tergoda gitu. Critical thinking itu membutuhkan satu sikap diri atau disiplin berpikir yang proaktif gitu, yang proaktif, yang tidak reaktif ya.
aspek emosional ini mengambil alih gitu, jadi sangat reaktif. Karena ya memang manusia ini adalah emotional creature ya, emotional creature gitu. Jadi di beberapa literatur psikologi memang disebutkan ya our emotion can be very dominant, bisa sangat mendominasi gitu. Dan biasanya yang akan tertrigger itu emosi kita dulu ya. Jadi ada informasi apapun yang masuk, data apapun yang masuk itu biasanya filter pertama itu dia akan mengenai emosi kita. Jadi akan emosi kita yang akan bereaksi dulu gitu. Jadi nah di saat itulah ya critical thinking sebenarnya berperan. Jadi semacam kayak memberikan mekanisme pengereman gitu. Ya jadi kayak oke, direm dulu nih, atau nggak langsung bereaksi secara gegabah atau take it for granted. Jadi lebih ke that's human gitu, to react on something ya, karena kita emotional being. Jadi kita pasti akan bereaksi, tapi itu baru like fase awal gitu. Sementara untuk seseorang yang terbiasa dengan berpikir kritis, dia akan take time to like digest, untuk mencerna dulu mungkin ya, untuk menganalisa, untuk to compare and contrast, like ya bertanya apakah ini worth it nggak sih, apa ini benar atau salah, apakah ini valid, things like that. Oke, jadi tadi Eka suka nih sama istilah kita harus berpikir proaktif. Jadi memang tadi kita tuh reaksi itu emosi duluan. Mungkin ada contoh orang-orang yang kalau lagi marah kebawa emosi, nggak bisa berpikir jernih bahkan ya bis ya. Betul. Jadi penting banget gitu ya bis ya. Wah, obrolan kita menarik sekali ya bis. Mungkin karena saat ini kan di era gempuran teknologi, AI di mana-mana. Miss juga sempat mention tadi banyak overload information. Saking banyaknya tuh bisa berpengaruh pada critical thinking kita. Nah kemudian, apakah masih relevan jika kita mengajarkan critical thinking di era gempuran banyak sekali informasi dan teknologi AI yang mempengaruhi itu, Miss? Iya, justru critical thinking akan menjadi semakin relevan ya. Harusnya menjadi lebih relevan karena serbuan AI. Jadi pesatnya perkembangan AI ini tentu bisa memberikan daya ungkit gitu ya, punya apa namanya efek positif, tapi juga kita harus aware dengan hal-hal negatif apa yang mungkin akan carried over atau akan bisa yang datang bersama dengan teknologi ini gitu. Kalau untuk saat ini ya saya mengkhawatirkan bahwa dengan adanya AI ini, jadi AI ini kan sesuatu yang bisa useful tapi juga sesuatu yang bisa useless gitu. Artinya gini, kita sebagai pengguna ada dua kemungkinan ya, dengan adanya teknologi ini kita bisa use it for our own good atau kita justru abuse it, kita abusing AI. Jadi abusing AI itu sekaligus abusing ourselves sih sebenarnya. Jadi maksudnya abuse itu misuse gitu, misuse itu ngerti kan, maksudnya tidak menggunakan AI sebagaimana mestinya gitu. Contohnya misalkan menggunakan AI untuk shortcut gitu ya, jadi shortcut something it's okay, tapi untuk keperluan apa dulu nih? Kalau untuk hal-hal yang sifatnya mungkin akademis atau yang mungkin justru akan mencederai kapasitas berpikir kita, ya sebaiknya kita tidak shortcut. Jadi kita harus memberikan perlakuan atau treatment terhadap AI ini bukan sebagai pengganti kita berpikir gitu ya, tetapi justru kita bisa menggunakan AI untuk membantu kita berpikir. Selama itu dilakukan untuk yang bisa dijustifikasi atau memang meningkatkan produktivitas atau memang acceptable, tapi kalau pada akhirnya kita tahu itu akan mencederai our thinking capacity, ya sebaiknya kita menghindari itu. Dan justru critical thinking ini perlu diajarkan di era banjir informasi dan
di era dimana AI sudah sangat jamak digunakan, supaya apa ya, kita tuh bisa mengenali juga ya, mengenali apakah informasi yang di-generate oleh AI ini sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Karena ya mungkin Eka sudah pernah dengar ada fenomena AI hallucination juga. Iya, Miss. Jadi seperti salah satu contohnya AI merekayasa informasi gitu ya. Justru critical thinking ini harus dilatih karena ada kecenderungan membebankan kemampuan berpikir kita ke teknologi. Kita sebutnya itu sebagai cognitive offloading. Cognitive offloading. Iya, jadi semacam kita memindahkan beban berpikir kita kepada teknologi. Jadi, let the technology does it. Let the AI answer for me, misalnya. I'll just get the answer, gitu. Jadi di titik itu sebenarnya bisa sangat mencederai ya kemampuan berpikir kita. Gitu. Jadi kita bisa sebenarnya menganalogikan otak kita itu atau kapasitas kognitif kita itu dengan otot manusia. Otot. Dengan otot manusia yang mana jika sering digunakan otomatis dia akan lebih kuat, semakin kuat. Tetapi kalau jarang digunakan yang terjadi adalah penyusutan, atrofi istilahnya. Atrofi itu penyusutan karena jarang digunakan. Sama dengan kalau kita belajar keterampilan apapun, misalnya keterampilan bahasa asing gitu ya. Like the more we use English, the more skillful, the more proficient we are. Kalau kita jarang menggunakan bahasa itu dalam percakapan sehari-hari, misalkan lama-lama juga tidak ingat ya. Lama-lama akan lupa. Saya nggak tahu, mungkin dirimu ada pengalaman belajar bahasa asing apa, lama nggak digunakan terus. Betul, Miss. Kebetulan kan dulu Eka itu di pondok yang sempat belajar bahasa Arab. Nah itu karena sekarang jarang dipakai, jarang dilatih, komunikasi juga jarang. Perlahan tuh agak lupa gitu, Miss. Karena benar, Miss, tadi kayak perumpamaan otot itu, muscle harus dilatih terus biar semakin kuat. Betul sekali. Jadi melemah ya ototnya. Jadi ototnya melemah, itu istilahnya atrofi, jadi mengalami penyusutan. Ya itu yang akan terjadi kalau kita terlalu rely on AI untuk segala sesuatu. Dikit-dikit nanya AI, ya kan? Dikit-dikit minta AI generate misalnya. Jadi kita nggak terlatih untuk berpikir secara mandiri, berpikir secara mendalam, secara independen gitu. Karena kita outsourcing terus ke AI gitu. Karena cenderung pengen instan ya, Miss. Yes, betul. Dan itu adalah sifat zaman ini ya. Menurut Miss Irma nih, kira-kira bagaimana gambaran kondisi masyarakat kita dan siswa-mahasiswa kita hari ini tentang berpikir kritis? Gimana menurut Miss Irma? Ya, tadi sudah sedikit banyak kita singgung ya tentang potret kemampuan berpikir kritis masyarakat kita. Tadi salah satu contohnya mungkin dari tadi yang saya mention terkait hasil penilaian atau skor PISA, kemudian TKA yang mungkin itu bisa menjadi ya semacam gambaran ya kemampuan berpikir kritis. Sebenarnya kalau PISA itu kan sebenarnya menilai atau mengevaluasi kemampuan literasi dan numerasi yang basic, sebenarnya yang dasar ya. Tetapi kan kenyataannya untuk kemampuan basic literasi dan numerasi saja kan skor kita masih rendah. Sementara kemampuan dasar literasi dan numerasi ini kan menjadi prasyarat ya untuk kita bisa berpikir kritis. Nah, jadi sebenarnya ya kalau dalam konteks pendidikan seperti itu. Kemudian ada juga studi dari World Bank. Itu saya kurang ingat tahunnya, mungkin 2021 atau 2022 itu ada rilis report terkait Human Capital Index. Nah itu di situ ya di salah satu laporan di Human Capital Index report itu yang saya baca gitu, di situ ada
teridentifikasi bahwa siswa kelas 2 SMA kita itu aslinya realnya tuh hanya setara dengan siswa kelas 6 SD. Jadi, nah itu salah satu contoh ya. Itu kalau dalam konteks pendidikan masih banyak PR. Kemudian potret kemunduran berpikir kritis itu mungkin kita bisa lihat dari fenomena di masyarakat ya, misalkan banyak masyarakat yang mungkin terpolarisasi gitu ya karena mudah termakan informasi hoax atau misinformasi. Nah, Miss, untuk teman-teman semua yang ada di rumah, kira-kira ada nggak Miss pelatihan sederhana apa yang bisa mengasah kemampuan daya kritis kita dari Miss Irma nih? Ya tentu saja menumbuhkan sikap proaktif dalam berpikir itu Yang tadi ya. Jadi tidak take everything for granted. Okay. Jadi lebih ke proaktif ini bisa dengan challenging ourselves gitu. Jadi men-challenge diri kita dengan let's say misalkan melatih otot baca kita misalnya. Oke. Kita tuh punya otot baca ya. Semakin kita sering membaca, kita akan memperkuat otot baca kita. Dengan kita membaca kan kita sebenarnya memberikan banyak input ya pada diri kita. Jadi dengan ada banyak input, reference point, otomatis kan itu menjadi filter ya buat kita. Jadi kita setiap ada data atau informasi yang masuk, dia akan melewati filter yang kita peroleh dari mungkin proses membaca itu gitu. Dan kalau kita mau men-challenge our cognitive capacity, kita bisa sebenarnya membaca beragam bacaan gitu. Kalau terkait reaksi terhadap informasi yang masuk, tentu mungkin kita perlu ada mekanisme pengereman itu tadi ya. Oke, tidak langsung bereaksi, tapi mungkin kita canggah dulu. Kita mungkin bisa bertanya like why am I reacting like this? For example, you can ask question why am I reacting like this? Atau kalian bisa bertanya, is this information correct? Jadi informasi ini kira-kira valid atau tidak ya? Kemudian siapa ya yang mengirim informasi ini? Tujuannya apa ya kira-kira mengirim informasi itu? Jadi ya semacam kita bisa berefleksi gitu dengan beberapa pertanyaan. Dan ya tentu saja kembali lagi ke agency ya. Agency itu kayak semacam goodwill aja, kayak keinginan dari kita untuk menjaga our cognitive and thinking capacity. Misalkan dengan tidak over relying to AI. Oke. Penutup nih Miss, closing statement dari Miss Irma, kira-kira pesan untuk teman-teman semua, apa sih kunci supaya kita itu tidak terjebak dengan critical shrinking itu? Boleh Miss? Ya intinya tentu saja our brain, our mind, our thinking capacity. Jadi kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya ya. Jadi kita diberikan anugerah akal ya, otak ini tentu kita harus menjaganya ya, karena ini yang our critical thinking will can take us really far and it can only make us go so far. Tapi juga kita nggak akan kemana-mana kalau kita tidak melatih ya kemampuan berpikir kritis kita. So ya, our brain, our thinking capacity, our mind. So we really have to nurture it, and make it stronger. Oke, baik. Begitu ya teman-teman semua. Jadi kemampuan berpikir kritis itu adalah suatu skill yang memang harus dilatih. Seperti yang sudah tadi Miss Irma paparkan penjelasannya, bahwasanya analoginya seperti otot, di mana harus terus selalu dilatih supaya dia semakin kuat. Jadi di era gempuran a lot of information, overload, kita ini pengen yang instan, serba cepat. Jadi kita menerima informasi yang sudah jadi gitu Miss. Kita nggak mau melihat prosesnya seperti apa. Padahal tadi Miss Irma, prosesnya itu kita harus mengevaluasi dulu, merefleksikan pertanyaan-pertanyaan dan comparing ya Miss. Comparing, contrasting, supaya kita benar-benar tahu informasi ini benar-benar valid
atau tidak untuk dibagikan. Jadi teman-teman harus ditekankan lagi bahwasanya ketika teman-teman mendapatkan sebuah informasi harus dipastikan dulu kejelasannya, sumbernya supaya tidak ada kesalahan. Begitu ya, Fis ya? Yes. Oke, karena sudah selesai topik kita hari ini. Sangat menarik sekali critical thinking terjadi di zaman sekarang, Gen Z mengalami itu semua. Dan terima kasih Miss Irma sudah membersamai episode kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa jadi constant reminder ya buat kita. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua dan kita akan kembali membahas topik-topik yang menarik di episode selanjutnya. Saya Eka Rahmawati dan juga Irma Windiastuti. Oke, kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.